Ya, akan. Oke ya, kita akan memulai. Jadi Ya, saudara, selamat malam. Ini adalah seri kedua di dalam rangkaian kita mempelajari tentang teologia dua kerajaan. Bulan lalu saya telah membahas tentang pandangan Calvin tentang two kingdoms ya, ada dua kerajaan yang Tuhan berikan kepada manusia setelah manusia jatuh di dalam dosa. Yang pertama adalah negara, yang kedua adalah gereja. Ya, seringkali saudara di dalam perjalanannya dua kerajaan Allah ini saling tarik-menarik ya, rebutan kuasa. Kadang-kadang gereja mau menguasai negara, negara menguasai gereja dan sebagainya. Dan bulan lalu kita telah belajar bagaimana pandangan Calvin tentang relasi gereja dan negara. Hari ini saudara, saya akan share screen. Kita akan belajar pandangan dari satu tokoh yang lain yaitu Abraham Kuyper ya. Nah, kenapa Abraham Kuyper? Karena Abraham Kuyper ini adalah seorang reform Belanda. Dia adalah seorang hamba Tuhan dan kemudian dia terjun ke dalam dunia politik dan menjadi perdana menteri Belanda ya di awal abad ke-20. Nah, saudara sekalian, Kuyper tentu saja hidup di dalam zaman dan pergumulan yang berbeda dengan Calvin ya. Karena Calvin adalah hidup di dalam abad ke-15, abad ke-16, Kuyper hidup di dalam abad ke-20. Tetapi pemikiran Kuyper ini sangat dipengaruhi oleh John Calvin dan kita nanti akan mencoba melihat pandangan dia tentang negara itu apa dan hubungannya dengan gereja, terlebih lagi dengan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan kita akan memberikan sedikit analisa terhadap pemikiran daripada Kuyper. Nah, yang perlu kita ingat, saudara, seminar atau PA kita selama 2 bulan ya, termasuk hari ini bukan seminar politik. Jadi saya tidak mengajak saudara membahas apa kelemahan, kelebihan capres kita, tidak, tetapi saya akan membukakan wawasan bagaimana teologi reform itu memandang sebuah negara dan relasinya dengan kita anak-anak Tuhan ya. Jadi Kuyper ini hidup di dalam masa post enlightenment dengan munculnya banyak filsafat, misalnya filsafat modernisme, kemudian ada evolusi ya, teori evolusi Charles Darwin, kemudian ada liberalisme muncul di dalam gereja atau kekristenan, Marxisme, ya sosialisme dan sebagainya. Kemudian ada filsafat panteis dan yang tidak kalah penting juga adalah di dalam masa dia hidup itu sudah terjadi namanya revolusi Prancis. Nah, ini semua adalah mempengaruhi dan menjadi latar belakang kehidupan di Abraham Kuyper yang tidak dialami oleh Calvin di dalam abad ke-15. Saudara, sebelum kita masuk di dalam pemikirannya Kuyper, ada beberapa istilah-istilah yang berbeda ya yang dia pakai. Misalkan Kuyper itu tidak memakai istilah natural law, hukum alam yang dipakai oleh Calvin, dan dia juga tidak memakai istilah two kingdoms, dua kerajaan di dalam buku-bukunya, tulisan-tulisannya. Tetapi dia memakai istilah yang lain, tetapi sebenarnya maknanya sama. Jadi natural law itu diganti dengan divine ordinances ya, penetapan Allah, dan kemudian two kingdoms ini diwakilkan oleh istilah grace, special grace dan common grace. Nanti akan saya jelaskan. Nah, ini perlu saya jelaskan di depan supaya Bapak Ibu sekalian tidak bingung, sehingga di dalam bukunya David Van Drunen, ketika dia menganalisa pemikiran Kuyper, dia mengatakan bahwa Kuyper menggunakan istilah-istilah seperti divine ordinances, common and special grace, ya sangat mirip dengan pemikiran teologi reform yang sebelumnya, yang memakai istilah natural law dan two kingdoms. Ini, ya, jadi ini analisa dari David Van Drunen seperti yang tadi saya katakan. Dua istilah yang berbeda, tetapi sebenarnya menunjuk kepada satu pemahaman yang sama. Saudara-saudara, Kuyper di dalam bukunya Lectures on Calvinism, ini adalah buku yang cukup terkenal dari tulisannya dia ketika dia diundang dari Belanda untuk mengajar di Princeton Seminary. Nah, di dalam pengajarannya itu nanti dijadikan buku yang berjudul Pengajaran-pengajaran tentang Calvinisme. Buku ini
membahas pandangan Calvin di dalam banyak hal ya, Calvin on politics, Calvinism on education, on art, seni dan sebagainya. Nah, saya ambil satu bab yang khusus berbicara tentang politik atau negara. Dan dia membagi saudara di dalam pemikirannya tentang negara ada 3 bidang yang memiliki kedaulatan, sovereignty, yang independen satu dengan yang lainnya. Pertama, dia sebut sebagai sovereignty in the state, kedaulatan sebuah negara. Kedua, dia sebut sebagai sovereignty in society, di dalam masyarakat. Di sini ada family, ada bisnis, ya, seni, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan macam-macam. Ini yang berhubungan dengan sosial. Nah, malam ini kita tidak membahas ini ya. Yang ketiga, dia mengatakan ada kedaulatan di dalam gereja. Jadi kita bicara state and church. Nah, masing-masing bidang ini, saudara, memiliki kedaulatannya sendiri yang tidak boleh bercampur aduk satu dengan yang lain. Masing-masing itu independen, masing-masing itu merdeka. Nah, sekarang kita masuk di dalam pemikirannya dia tentang negara. Pertama, kita akan berbicara kenapa muncul negara, saudara. Kenapa di dalam dunia ini ada negara? Nah, di dalam pembahasan bulan lalu tentang Calvin, Calvin tidak menjelaskan tentang kemunculan negara. Ya, Kuyper itu menggali lebih dalam dan mencoba menjelaskan, saudara. Saudara, bagi Kuyper yang pertama ya, negara itu sesuatu yang unnatural, saudara. Sesuatu yang tidak natural, tidak alami. Dan negara itu bersifat mechanical. Kenapa disebut tidak alami, unnatural? Karena negara itu muncul setelah manusia jatuh di dalam dosa, saudara. Jadi dengan kata lain, kalau manusia tidak berdosa, ya negara ini tidak perlu muncul, tidak perlu ada. Nah, kenapa mechanical? Karena di dalam pemerintahan suatu bangsa selalu ada hukum-hukumnya yang mengatur bagaimana masyarakat harus hidup, ya. Kalau bersalah ada konsekuensinya dan sebagainya, itu dengan istilah mechanical. Dan yang penting, saudara, Kuyper itu melandaskan kemunculan negara itu dari Kejadian 9 ayat yang ke-6 di dalam peristiwanya Nuh, ya. Jadi setelah Nuh itu selesai banjir keluar dari bahtera, kan Tuhan ngomong, siapa yang menumpahkan darah sesamanya, darahnya akan ditumpahkan. Nah, di dalam kalimat-kalimat Tuhan kepada Nuh itulah Kuyper mengambil kesimpulan, ya. Kesimpulannya adalah bahwa Kejadian 9 ayat 6 kedua-duanya otoritas pemerintah disahkan dan penghukuman mati, capital punishment, didirikan oleh Tuhan, bukan hanya pada masa Nuh saja, tetapi untuk sepanjang zaman. Ya, bagi keturunannya Nuh dan juga bagi kita dan bagi keturunan kita sampai kedatangan Kristus kedua kali di awan-awan. Ini dari bukunya Common Grace, Anugerah Umum. Jadi saudara, Kuyper mentafsirkan Kejadian 9 ayat 6 inilah Tuhan pertama kali mendirikan atau mengesahkan kehadiran suatu negara di dalam dunia. Barang siapa menumpahkan darah sesamanya, darahnya dia juga akan ditumpahkan, ya. Nah, Kuyper mengatakan di dalam buku yang sama, Lecture on Calvinism, sebab jika dosa tidak masuk ke dalam dunia, Allah tentu tetap menjadi satu-satunya raja bagi semua manusia. Dan kondisi ini akan dipulihkan kembali pada kemuliaan yang akan datang. Jadi maksudnya gini, saudara, kalau dosa itu tidak masuk ke dalam dunia, kan tidak perlu ada pemimpin-pemimpin negara, tidak perlu ada presiden, tidak perlu ada raja A, raja B, dan macam-macam. Tuhanlah sendiri yang menjadi raja bagi semua manusia. Tapi dosa sudah masuk, dan dosa inilah, kata Kuyper, yang menghancurkan kesatuan kita. Nih, kekuatan dosa telah melumatkan kesatuan kita sebagai manusia. Sehingga sekarang manusia itu terpecah-pecah. Ada yang menjadi bangsa ini, bangsa itu, negara A, negara B, dan sebagainya. Tanpa dosa, maka tidak perlu ada pemerintahan, tidak perlu ada negara, ya, dan juga tidak perlu ada polisi atau tentara atau angkatan laut dan sebagainya, ya. Nah, ini yang dikatakan oleh Abraham Kuyper. Jadi saudara,
Apa yang terjadi di dalam dunia sekarang ini dengan munculnya banyak negara dengan segala bentuknya, dengan segala hukum-hukumnya, semua itu adalah akibat kejatuhan manusia di dalam dosa, ya, unnatural, kata Abraham Kuyper. Yang kedua, saudara sekalian, Pak Calvin, negara ini sorry, muncul, ya, Pak Calvin, sorry, tadi keputus Pak Calvin yang pertama tadi. terputus-putus. Enggak keputus, jadi hilang Pak Calvin. Bisa diulang Yang yang mana terakhir. ya? Ini. Suaranya hilang. Yang Suaranya nomor hilang. satu, ya, ya ini masih ada tadi, yang sebelum sekarang. Kira-kira cuma 2 menit sebelum ini. Ini suaranya hilang. Sekarang ada, sekarang keluar. Sekarang Ya, ada. Yang iya. tadi itu yang putus Yang tadi dimaksud Ya, diulang. soalnya tadi ini itu rumah hilang. saya hujan deras, ya. Ya, ya, Jadi saya ulangi ya. ya. Jadi dosa itulah yang melumatkan kesatuan kita, ya. Sebab tanpa dosa kita tentu tidak membutuhkan pemerintah, ya, magistrate atau state order atau negara dengan segala hukum-hukumnya. Dan kita tak membutuhkan yang namanya polisi atau tentara dan sebagainya, ya. Nah, ini yang dikatakan oleh Abraham Kuyper. Jadi negara itu muncul karena faktor keberdosaan manusia. Yang kedua, negara muncul itu karena pemberian Allah untuk menghambat dosa dan kejahatan. Jadi inilah fungsi negara, saudara. Yang pertama yang dikatakan oleh Kuyper, diberikan oleh Tuhan untuk menghambat dosa dan menghambat kejahatan di dalam dunia. Saudara sekalian, pada bulan yang lalu saya telah menjelaskan, ya, Calvin juga menjelaskan poin yang sama. Negara itu diberikan oleh Tuhan untuk memberikan rasa tenang, rasa keamanan, ya, di dalam hubungan sesama manusia, dan negara itu sama sekali tidak pernah dimaksudkan diberikan oleh Tuhan untuk mempertobatkan seseorang. Itu tidak mungkin, saudara. Kuyper juga sama mengatakan hal ini, ya. Jadi negara itu tidak mungkin akan melahirbarukan seseorang, mempertobatkan seseorang, dan memperdamaikan atau mengampuni dosanya orang. Tidak mungkin. Karena negara itu hanya diberikan tugas oleh Tuhan untuk menghambat dosa dan kejahatan di dalam aspek bermasyarakat, ya, bukan di dalam hal rohani. Itu nanti tugasnya gereja. Jadi Kuyper mengatakan di dalam masyarakat yang berdosa, ya, sinful humanity, tanpa adanya negara, tanpa adanya hukum dan pemerintah, dan tanpa adanya otoritas di dalam dunia ini, kita ini hidup seperti neraka di dalam dunia, di dalam bumi ini. Jadi saudara nangkep maksudnya dia, kalau Tuhan itu tidak menghadirkan pemerintah di dalam dunia, negara dengan segala hukumnya, ya, maka kita ini seperti hidup di dalam neraka, saudara. Orang bunuh orang lain tidak ada konsekuensinya, ya. Orang ngerampok dan sebagainya tidak ada resiko penghukuman. Jadi kita seperti hidup di dalam neraka. Itulah sebabnya, saudara, seburuk-buruknya bentuk pemerintahan, ya, korupsi dan sebagainya, tetap negara itu perlu dan dibutuhkan di dalam dunia yang sudah berdosa ini. Ini kuncinya di sana. Nah, Calvin juga mengatakan hal yang sama, ya. Di dalam pembahasan bulan lalu dia juga sudah saya jelaskan bahwa negara itu tidak ada yang sempurna. Maka kita nanti kalau sudah melakukan pemilihan umum, memilih calon presiden kita dengan segala pengharapan, saudara jangan kecewa. Loh, sudah saya pilih kok tetap tidak ada keadilan, tidak ada kebenaran yang sejati, tetap ada korupsi dan sebagainya. Karena memang tidak ada negara yang sempurna, saudara. Karena negara tidak pernah dipakai Tuhan berurusan dengan hati manusia, ya, pertobatan dosa tidak ada, itu hanya hukuman secara jasmani saja. Nah, ketiga, negara menurut Abraham Kuyper otoritasnya bukan dari manusia, ya, dan bukan juga dari sosial kontrak, tetapi pemberian Allah. Nah, saudara, saya jelaskan sedikit, ya. Di dalam teori pembentukan sebuah negara, itu ada berbagai macam teori, saudara. Salah satu teori yang terkenal itu kontrak sosial, yang dicetuskan oleh John Locke, ya, Thomas Hobbes, kemudian Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Jadi kontrak sosial itu begini, saudara. Ada kesepakatan antara pemimpin dengan rakyat.
Kamu pilih saya, nanti apa yang kamu inginkan akan saya jalankan. Atau rakyatnya ngomong, saya akan pilih kamu kalau kamu mau melakukan apa yang menjadi keinginan kami. Oke, saya setuju, saya turuti. Ada memory of understanding dan sebagainya. Nah, itu kontrak sosial, Saudara. Ya, jadi saya angkat kamu jadi raja supaya kamu melakukan dan menuruti apa yang menjadi keinginan kami sebagai rakyatmu. Saudara, pemikiran seperti ini ditolak oleh Calvin. Calvin sangat tidak setuju negara itu dibentuk karena kontrak sosial. Nah, Abraham Kuyper dalam hal ini juga sama. Kedua orang ini, Calvin dan Kuyper, mengatakan otoritas negara itu adalah dari Allah, bukan dari manusia atau dari rakyat. Ya, jadi saudara, kalau sebuah pemerintahan itu berdiri karena kontrak sosial, nah itu menurut Kuyper dan Calvin adalah satu kesalahan. Ya, jadi sebenarnya tidak boleh, saudara, di dalam ya masa kampanye atau pemilihan presiden dimanapun, ya di negara manapun, presiden itu menjanjikan sesuatu yang dengan harapan ada satu imbalan, saya dipilih, saya dicoblos dan sebagainya. Itu kontrak sosial sebenarnya. Berarti dia tidak sadar dan dia tidak mengerti bahwa dia jadi pemimpin itu adalah satu mandat dari Tuhan, bukan dari manusia. Ya, nah ini yang Kuyper katakan, saudara. Dan dia mengatakan orang-orang Calvinis pertamalah yang mengeluarkan tesis atau mengeluarkan pengajaran bahwa dosa adalah satu-satunya yang mengharuskan institusi pemerintah itu didirikan, ya. Jadi dalam pemikiran teologi reform ini yang paling jelas, negara ada karena manusia sudah berdosa. Nah, dan ya hal kedua yang dikatakan adalah segala otoritas dari semua pemerintahan di muka bumi ini berasal dari kedaulatan Allah saja. Ya, ini lecture on Calvinism, LC. Berasal dari sovereignty of God alone, bukan dari manusia, saudara, bukan dari rakyat. Ini persis seperti Roma 13 ayat 1, ya. Segala pemerintah itu berasal dari Tuhan. Tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Nah, ini adalah prinsip-prinsip penting pembentukan sebuah negara. Otoritas negara dari Tuhan, bukan dari manusia. Nah, yang keempat, Kuyper juga mengatakan, setelah negara itu berdiri di dalam suatu bangsa, maka negara itu harusnya menjadi sesuatu alat kemuliaan Allah. Negara itu mesti harus memancarkan kemuliaan Allah melalui hukum-hukumnya, nanti akan kita pelajari, ya, melalui hukum-hukumnya, melalui segala peraturannya, melalui kepemimpinannya, karena pemimpin sebuah negara itu adalah wakilnya Tuhan. Sebab Tuhanlah yang menciptakan suatu bangsa atau suatu negara. Mereka ada untuk Dia, ya, untuk Tuhan. Dan mereka adalah miliknya Dia. Maka semua bangsa ini di dalam segala keberadaannya harus ada untuk kemuliaannya Dia. Lecture on Calvinism. Must exist for His glory. Jadi negara itu harus ada untuk kemuliaannya Tuhan, ya. Nah, di dalam kalimat yang lain dia mengutip tafsirannya Calvin terhadap tafsiran dari kitab Samuel, ya. Ketika Calvin mengatakan kepada menasihati umatnya, ya. Samuel menasihati umatnya. Hai umat, kira-kira terjemahannya bebas begitu, ya. Hai umat, kepada siapa Tuhan telah memberikan kebebasan bagi engkau untuk memilih pemimpinmu, ya. Pakailah ini, hak ini, ya, jangan kau buang hak ini, ya, dengan memilih sesuatu yang baik, pemimpin yang baik, bukan penjahat atau musuh atau orang yang membenci Tuhan. Nah, kira-kira artinya seperti itu. Jadi negara itu, saudara, harus ada untuk memuliakan Tuhan. Maka kita sebagai warga negara yang baik juga harus mengerti ini, ya, memakai hak suara kita untuk memilih calon pemimpin yang kira-kira bisa dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan Dia di dalam sebuah bangsa atau sebuah negara. Nah, saudara sekalian,
Ini berbicara tentang mengapa negara itu muncul, ya, dan untuk apa negara itu muncul atau ada di dalam dunia ini. Nah, berikutnya Saudara, Kuyper itu juga sama seperti Calvin. Bulan lalu saya sudah menjelaskan, ya. Calvin mengatakan apa sih dasar pembentukan sebuah negara? Dan dia menggunakan istilah natural law, Calvin, ya. Nah, tadi di depan saya jelaskan, Kuyper tidak menggunakan istilah natural law, hukum alam. Tetapi Kuyper menggunakan istilah divine ordinances, penetapan tatanan Allah. Ya, sebenarnya hakikatnya sama. Ya, jadi dalam hal ini Kuyper itu sama, saudara, seperti Calvin. Bahwa negara itu berdiri di dalam dunia ini cukup dengan berdasarkan natural law, hukum alam, ya, karena di dalam hukum alam ini sudah cukup untuk menjadi dasar sebuah hukum negara, civil law, hukum sipil. Nah, Saudara, kenapa bisa seperti ini? Karena di dalam natural law, hukum alam, bulan lalu saya sudah menjelaskan, ya. Calvin memahami natural law ini adalah 10 hukum Allah. Jadi sebuah negara itu didasarkan berdirinya hukum-hukum di dalam sebuah negara cukup didasarkan kepada pengertian 10 hukum Allah yang intinya cuma dua, kasihilah Allah dan kasih sesama, ya. Nah, kalau sebuah negara itu bisa menerapkan 10 hukum Allah ini, itu sudah cukup, Saudara. Negara itu bisa berdiri memakai prinsip 10 hukum ini, ya, untuk menjalankan aturan bagaimana bermasyarakat, bernegara, dan sebagainya di dalam sebuah bangsa dan negara. Jadi sehingga David Van Drunen di dalam bukunya kembali mengatakan dan menegaskan bahwa Abraham Kuyper sekali lagi mengekspresikan pandangannya yang sangat mirip dengan tradisi reform sebelumnya. Ya, tentu yang dimaksudkan adalah pemikiran daripada Calvin. Dia setuju bahwa hal objektif yang penting di dalam natural law, hukum alam, menyatakan atau mengungkapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk membentuk suatu tatanan politik yang sempurna. Cukup, Saudara. Meskipun, katanya Drunen, meskipun di dalam kitab suci atau Alkitab, ya, itu secara signifikan memperjelas prinsip-prinsip umum yang ada di dalam hukum alam yang telah dikaburkan oleh dosa. Jadi maksudnya begini, Alkitab ini memang tidak menjadi buku manual untuk berdirinya suatu negara, Saudara. Tidak ada. Negara berdiri harus ada apa? Syarat-syaratnya, undang-undangnya apa? Tidak ada, Saudara, di dalam Alkitab, ya. Tetapi Alkitab itu sudah menyediakan kepada kita natural law, hukum alam, yang kata Calvin bulan lalu telah Tuhan tanamkan di dalam batin manusia sebenarnya. Jadi semua orang itu mengerti, Saudara, membunuh itu salah. Nggak usah jadi orang Kristen, semua orang tahu mencuri itu salah, Saudara. Ya, berzina itu berdosa. Ya, itu semua orang tahu, itu natural law yang Tuhan setanamkan di dalam batin setiap orang. Dan itu cukup sebenarnya untuk menjadi dasar hukum bermasyarakat, menegakkan keadilan, kebenaran, dan sebagainya. Sebenarnya sudah cukup. Nah, ini yang dikatakan oleh David Van Drunen, ya. Kuyper, Calvin dalam hal ini sama. Negara cukup dibentuk melalui natural law yang Tuhan sudah berikan. Nah, saudara sekalian, di dalam poin berikutnya, maka Kuyper juga sama dengan Calvin. Dia berpendapat bahwa natural law ini yang Tuhan sudah tanamkan di dalam hati setiap manusia untuk tahu mana yang benar, mana yang salah, itu bisa diwujudkan di dalam negara, ya, melalui hukum-hukumnya. Itu sangat bersifat fleksibel, Saudara. Jadi mau negara kerajaan, negara republik, mau negara apapun, ya semuanya sebenarnya sama, Saudara.
kalau ada kejahatan dia mesti dihukum, ada ketidakadilan mesti ditegakkan. Ya, semua orang tahu berbohong itu salah, mencuri itu ya patut dihukum. Semua orang tahu, sudah. Mau bentuk negara demokrasi, republik, kerajaan semua sama saja, ya. Jadi ini poinnya di situ. Bagi Calvin dan Kuyper, natural law ini sekali lagi bersifat fleksibel, bisa diterapkan di berbagai bentuk pemerintahan di dalam dunia ini. Meskipun ya, saya ulangi kembali, bulan lalu saya sudah menjelaskan di dalam pemikiran Calvin, dia lebih prefer negara itu di dalam bentuk aristokrat demokrasi atau republik demokrasi, bukan di dalam bentuk monarki atau kerajaan. Karena apa? Karena kalau sebuah negara dipimpin oleh satu orang, itu ada bahaya menjadi tirani, ya, menjadi otoriter dan sebagainya. Nanti di akhir materi ini saya akan jelaskan, saudara, pengaruh pemikiran Calvin tentang negara ini apa bagi abad ke-20. Jadi dia lebih suka negara itu dipimpin oleh banyak orang. Ya, ada bidang-bidangnya, aristokrasi ya, dipimpin oleh banyak orang, bukan oleh satu orang. Nah, ini ya. Jadi Van Drunen kembali mengatakan Kuyper juga mengikuti arus pemikiran tokoh-tokoh reform yang mendahului dia di dalam menekankan flexibility, ya, fleksibilitas. Natural law ini diaplikasikan di dalam hukum-hukum masyarakat di dalam waktu dan tempat yang berbeda-beda. Jadi fleksibel, saudara. Tetapi hakikatnya itu sama, yaitu adalah natural law, hukum alam yang Tuhan sudah berikan. Nah ini ya, bentuk negara boleh bervariasi, tetapi semuanya itu berasal dari Allah yang sama. Karena tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Tuhan. Jadi saudara, inilah sebabnya Kuyper kembali mengatakan, semuanya ini telah ditetapkan ya dan ditunjuk oleh Allah sendiri melalui hikmatnya yang tersembunyi dari providensinya, ya, Lecture on Calvinism. Nah, saudara sekalian, barusan saya menjelaskan ya kepada kita bentuk pemerintahan dari natural law ini bisa bervariasi di tiap negara, bisa berbeda-beda. Di dalam hal ini, saudara, Kuyper juga sama dengan Calvin, dia menolak konsep pemerintahan yang disebut dengan teokrasi. Jadi, meskipun barusan saya jelaskan bentuk pemerintahan bisa bermacam-macam, tapi kedua orang ini menolak bentuk teokrasi. Saudara, teokrasi ini apa? Sekarang ini tidak ada negara bentuk teokrasi, saudara. Teo ini kan Allah, ya, teos. Krasi ini kan pemerintahan. Jadi teokrasi ini pemerintahan yang langsung dipimpin oleh Allah. Contohnya, ya bangsa Israel di dalam masa perjanjian lama sebelum memiliki raja. Ya, itu teokrasi, saudara. Tuhan sendiri yang langsung memimpin. Ya. Tuhan sendiri yang langsung berfirman. Tuhan sendiri langsung menghukum. Tanpa melalui negara, tanpa melalui raja, tanpa melalui pemerintahan. Nah, itu teokrasi. Nah, Calvin dan Kuyper mengatakan, tidak bisa ya, zaman sekarang teokrasi ini mau diterapkan di dalam kehidupan berbangsa, tidak cocok lagi. Nah, itulah sebabnya kedua orang ini menolak, saudara. Kuyper juga sama. Nah, ini dikatakan, there is no theocracy, ya, tidak ada teokrasi lagi. Teokrasi itu hanya ditemukan di bangsa Israel zaman PL. Sebab di Israel Allah yang langsung intervensi secara immediate, ya, secara langsung terhadap kasus-kasus atau peristiwa-peristiwa yang terjadi. Jadi ke bangsa Israel itu tidak taat, ya Tuhan langsung hukum, hajar, matikan dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Nah, inilah ya, kedua orang ini ada kemiripan-kemiripan di dalam prinsipnya, karena memang Kuyper sangat dipengaruhi oleh Calvin di dalam konsep tentang negara dan di dalam relasinya dengan gereja. Nanti kita akan lihat. Nah, sekarang kita akan
bandingkan dan kita pelajari apa sih tugas negara menurut Abraham Kuyper ya. Ada persamaan-persamaan Saudara, tapi juga ada perbedaannya ya. Nah, Saudara, Kuyper secara umum membagi tugas negara itu menjadi dua bidang utama, Saudara. Yang pertama, bidang pertama yang harus dilakukan oleh negara adalah hal-hal yang berurusan dengan pedang, Saudara. Ya, pedang di sini ini betul-betul pedang, pedang jasmani, ya. Artinya ini bersifat kekerasan, bersifat hukuman, dan dia membagi tiga lagi. Pertama, dia pakai istilah sword of justice, penghukuman. Ya kalau ada orang salah dihukum, Saudara. Ya enggak harus pedang, maksudnya bisa penjara, hukuman mati, tembak mati, macam-macam. Ya, pokoknya harus ada sword of justice. Kedua ada sword of order, keteraturan. Jadi Tuhan memberikan pedang kepada negara ini untuk memberikan rasa takut kepada para penjahat melalui ancaman, hukuman, dan sebagainya, supaya masyarakat ini hidup di dalam keteraturan. Kalau tidak ada ini kacau, Saudara. Dan ketiga dia disebut sebagai sword of war, ya, perang. Nah, bulan lalu saya juga sudah menjelaskan pemerintah diberikan hak oleh Tuhan untuk menyandang pedang dalam arti betul-betul berperang. Tetapi baik Kuyper maupun Calvin menolak apa yang disebut dengan holy war, jihad, Saudara, perang agama. Mereka tidak setuju. Ya, tidak ada mengatasnamakan Tuhan lalu kita mengangkat pedang bunuhi orang, itu jihad, tidak ada, ya. Tapi perang yang disetujui itu ada namanya just war, perang karena membela diri. Negara kita diserang, boleh nggak kita berperang? Harus membela diri, ya, dengan segala etikanya. Artinya dengan motivasi yang benar, tujuan yang benar. Kalau musuhnya sudah menyerah ya jangan dibunuh, begitu ya. Kita itu hanya untuk memulihkan hak kita. Nah, kira-kira seperti itu ya, sword of war. Jadi ini tugas-tugas negara yang bersangkut paut dengan pedang. Ya, istilahnya pedang, Saudara. Nah, yang kedua, Kuyper mengatakan ada tugas-tugas negara yang tidak berurusan dengan pedang. Yaitu apa? To care for the people as a unit. Untuk menjaga masyarakat atau rakyatnya sebagai satu kesatuan, khususnya di dalam kehidupan rumah. Ya, dan kemudian secara luas, ya, ini partly at home, secara sempit di dalam aspek keluarga, secara luas partly abroad, itu adalah menjaga keutuhan, menjaga ketenangan secara luas supaya negara tidak mengalami penderitaan, ya, atau diserang negara lain atau mengalami kelaparan atau apapun. Nah, itu tugasnya negara, memelihara, menjaga rakyatnya supaya tenang, supaya aman dan sebagainya, ya. Nah, kenapa? Karena Kuyper kembali mengingatkan seperti Calvin katakan bahwa raja-raja, pemimpin-pemimpin didirikan oleh Tuhan sebagai pelayannya, as his servant. Ya, jadi setiap raja, setiap pemimpin harus tahu, Saudara, dia menjadi pemimpin, dia menjadi raja, itu karena penetapan Allah dan dia harus bertanggung jawab kepada Tuhan karena dia adalah hambanya Allah. Supaya dia tetap boleh memelihara karya Allah yang mulia di dalam ciptaannya ini, ya, dari segala kerusakan total ini. Jadi inilah tugas daripada pemimpin negara. Yang ketiga, Kuyper mengatakan sama seperti Calvin juga sama, apa tugas negara itu? Yaitu negara diperbolehkan, ya, untuk meminta rakyatnya secara pribadi menanggung beban keuangan untuk memelihara kesatuan daripada sebuah negara. Ini berbicara tentang pajak, Saudara. Negara berhak menarik pajak dari rakyatnya supaya untuk memelihara kehidupan bangsa itu, negara itu, dan sebagainya. Ya, Calvin juga mengatakan hal yang sama. Ini adalah tugas negara atau boleh kita katakan hak negara. Nah, sekarang saya akan mengajak saudara, setelah kita tahu, oh tugas negara kira-kira seperti ini ya, ada yang menyandang pedang, ada yang tidak menyandang pedang.
Nah, sekarang kita akan berbicara tentang negara dan gereja, relasinya seperti apa. Saudara, bulan lalu Calvin juga menjelaskan tentang hal ini, ya, bahwa negara itu memiliki tugas A, B, C, D, dan saya di sana kalau saudara masih ingat menjelaskan cukup panjang di dalam satu poin, karena Calvin mengatakan negara itu memiliki tugas untuk memelihara pengajaran yang benar, menjamin kehidupan gereja pada masa itu, ya, abad ke-16. Terus gereja juga memiliki tugas untuk menghukum para bidat, penyeleweng-penyeleweng, bidat-bidat yang menyelewengkan kebenaran firman Tuhan, dan sebagainya harus dihukum mati, dan sebagainya. Nah, saudara, itu adalah konteks abad yang ke-15, abad yang ke-16. Semua reformator konsepnya sama. Gereja harus menjaga bukan hanya kesejahteraan sosial, keamanan sosial, tapi juga keamanan secara spiritual, rohani. Ya, gereja harus dilindungi dari bidat dan semua ancaman-ancamannya. Nah, di dalam konteks kehidupan abad ke-20 di mana Kuyper ini hidup, Kuyper di dalam hal ini berbeda dengan Calvin pemikirannya. Jadi, menurut Kuyper, antara negara dan gereja, kedua institusi ini terpisah total. Negara sama sekali tidak memiliki tugas untuk menghukum para bidat-bidat. Negara tidak memiliki tugas untuk menjaga gereja dari penyembahan berhala, dari ajaran-ajaran sesat. Kuyper dalam hal ini menolak. Nah, ini ya, di dalam bukunya Lecture on Calvinism, dia mengatakan, kesulitannya terletak pada fakta bahwa di dalam salah satu pengakuan iman Calvinistik yang paling lama, di sana memerintahkan pemerintah, ya, government, dengan tugas ini membela dan menghapuskan atau menyingkirkan setiap bentuk penyembahan berhala dan agama yang salah, dan untuk melindungi sacred service of the church, ya, melindungi ibadah gereja harus berjalan dengan baik dan sebagainya. Nah, poin ini Kuyper itu berbeda dengan Calvin. Dia tidak setuju negara menjaga hal-hal rohani di dalam suatu ibadah dan sebagainya. Ya, gereja tidak, negara tidak perlu melakukan itu. Kenapa, saudara? Karena menurut Abraham Kuyper, ini doktrin warisan Konstantin. Nah, ini kalimatnya dia cukup panjang. Tugas pemerintah untuk menghapus segala bentuk agama yang palsu dan penyembahan berhala itu pertama-tama bukan ditemukan oleh Calvinisme menurut Kuyper, tetapi itu terjadi sejak Konstantin the Great, Konstantin Agung. Jadi saudara kan tahu Konstantin ini adalah kaisar pertama yang bertobat menjadi Kristen. Ya, sebelum Konstantin ini gereja itu kan mengalami penganiayaan, saudara, oleh kaisar-kaisar Roma, macam-macam, itu penganiayaannya luar biasa. Nah, setelah Konstantin menjadi kaisar, penganiayaan itu berhenti. Bahkan Konstantin cenderung melindungi gereja. Nah, ini loh, ini pemikiran Kuyper, ya. Jadi setelah masa itu, since that day, sejak saat itu, maka sistem ini, mana tugas negara, tugas raja, tugas pemimpin negara harus melindungi gereja, itu dipakai oleh teolog-teolog Roma Katolik dan diaplikasikan oleh raja-raja Kristen sejak saat itu, ya, applied by all Christian princes. Nah, ini saudara. Jadi ini analisa dari Abraham Kuyper, saudara. Sehingga di dalam bagian ini boleh kita katakan Kuyper berbeda dengan Calvin. Nah, nanti sebentar saya akan mengajak saudara untuk mendiskusikan hal ini. Dan Kuyper mengatakan, loh, kalau begitu siapa yang boleh dihukum oleh negara? Nah, Kuyper mengatakan, yang harus dihukum itu bukan orang yang menyerang agama, religious offense, bukan, ya, tetapi adalah orang yang ini melanggar foundation of public law, hukum masyarakat.
maling, pencuri, koruptor, ya, pokoknya pelanggar-pelanggar hukum lah. Nah, ini yang patut dihukum. Tapi kalau orang itu bidat, ya, macam-macam atau penyembah berhala dan sebagainya, menurut Kuyper negara tidak berhak untuk menghukumnya. Nah, ini ya, ini menurut pemikiran Kuyper. Nah, saudara, bahkan Kuyper itu sebenarnya mengusulkan tadi yang di kutipan di atas yang mengatakan ada satu pengakuan iman reform yang lama yang memerintahkan negara untuk melindungi gereja dan sebagainya, itu adalah pengakuan iman namanya Belgic Confession, saudara. Nah, Belgic Confession ini salah satu pengakuan iman reform yang penting, ya, yang tetap dipegang hingga hari ini. Di dalam pengakuan Belgic Confession artikel 36 on magistrate, ya, tentang pemerintah, di situ dikatakan persis seperti yang Calvin katakan, saudara, bahwa negara itu berkewajiban melindungi gereja dari bidat, dari penyembahan berhala dan sebagainya, ya. Nah, inilah perbedaan antara Calvin dengan Kuyper di dalam relasi negara dan gereja. Tugas negara tidak perlu sampai menghukum bidat, penyembah berhala dan sebagainya. Nah, saudara sekalian, bagaimana kita menyikapi perbedaan antara pandangan Calvin dan Kuyper di dalam konteks negara kita saat ini, ya. Nah, ini menarik sekali ya untuk kita coba gali dan coba kita aplikasikan di dalam konteks kita hidup berbangsa dan bernegara. Saudara, kenapa Calvin kok mengatakan negara boleh menghukum bidat dan sebagainya? Kenapa kok Kuyper mengatakan tidak boleh? Saudara harus tahu ya, kedua orang ini hidup di dalam zaman yang berbeda, saudara. Ada rentang waktu kira-kira 500 tahun, ya. Berubah, konsep tentang bernegara itu berubah, konsep tentang hukum pasti juga berbeda. Nah, ini yang saudara harus tahu. Tetapi saudara, meskipun kita itu tidak bisa menerapkan semua prinsip-prinsip daripada Calvin di abad ke-16, 15, ya, di negara kita, tetapi prinsip secara umumnya menurut saya sangat relevan. Kita ini sebentar akan mengadakan pemilihan presiden, pemilihan pemimpin bangsa kita, ya. Kita telah melalui rangkaian perdebatan capres dan cawapres, saudara. Ada 5 kali atau berapa kali ya. Dan di situ yang diperdebatkan tuh banyak hal. Mulai kesejahteraan, ekonomi, pertahanan, pendidikan, lingkungan lah, macam-macam lah. Tapi ada satu poin yang menurut saya itu tidak pernah dibahas dan itu sesuatu sebenarnya yang sangat penting sekali, yaitu masalah agama, saudara, religion, ya. Nah, kita tahu negara kita ini negara yang pluralistik. Ada 5 agama besar dan banyak kepercayaan di dalamnya, dan sudah bukan rahasia lagi gesekan-gesekan di dalam masyarakat karena faktor iman ini itu sangat sering terjadi dan ini sesuatu yang sangat sensitif sekali, ya. Tapi sayang tidak pernah dijadikan bahan perdebatan. Bagaimana visi calon pemimpin kita terhadap kemajemukan agama di Indonesia ini, apa yang menjadi cita-citanya dia, prinsip-prinsipnya dia apa. Nah, itu yang sebenarnya kita ingin tahu, saudara. Tapi karena tidak pernah dibicarakan, ya kita tidak akan pernah tahu. Ini sesuatu yang sangat disayangkan sekali. Nah, prinsip daripada Calvin menurut saya, ya memang tidak harus negara itu membunuh, menghukum bidat, ya. Tetapi prinsip yang saya tangkap daripada pemikiran Calvin adalah negara itu hadir, saudara. Negara itu hadir bukan hanya di dalam masyarakat, masalah kesejahteraan, masalah lingkungan, ya, tetapi juga hadir di dalam masalah kebebasan beragama, menjamin kebebasan setiap pemeluk agama ini tenang, aman, nyaman, boleh beribadah. Ini loh yang sebenarnya yang saya tangkap aplikasi daripada prinsip Calvin tentang kehadiran negara di dalam menjamin kehidupan beribadah. Jadi saya mengharapkan tidak ada lagi kesulitan orang mendirikan gereja dipersulit, ya. Ada ancaman-ancaman terhadap agama-agama tertentu dan sebagainya. Nah, ini yang harusnya hadir
negara itu memberikan rasa tenang dan aman bagi setiap masyarakat di dalam aspek beribadah, ya. Jadi saudara, kalau menurut saya, ya pemikiran Calvin meskipun abad ke-15 tidak bisa diaplikasikan secara 100% ya di dalam konteks kita, tetapi menurut saya tetap relevan, saudara. Negara itu harus hadir di dalam kehidupan beragama. Ya, nah, tetapi sebaliknya dalam hal ini Calvin dan Kuyper kembali sama, sinkron, saudara. Negara tidak boleh mencampuri urusan pribadi, termasuk dalam hal beragama. Jadi bulan lalu saya telah menjelaskan ya, meskipun Calvin itu setuju negara menjaga gereja dari ajaran sesat, dari penyembah berhala di dalam konteks Jenewa yang mayoritas memang adalah Kristen ya. Tetapi Calvin juga mengatakan negara tidak boleh mencampuri masalah doktrin, masalah pengajaran, masalah ibadah. Tidak boleh, saudara. Nah, dalam hal ini Kuyper juga sama. Ya, jadi kalau saudara tahu di negara-negara yang mayoritas komunis seperti di Tiongkok, itu ada gereja-gereja yang kalau mau berkhotbah disensor, saudara. Khotbahnya mau ngomong apa nih? Nyinggung pemerintah enggak? Menghina pemerintah enggak? Nah, disensor. Ini boleh khotbahkan, ini enggak boleh. Nah, itu bukan wewenangnya negara sebetulnya. Ya, di dalam konsep bernegara, dalam pandangan teologi reform itu adalah bukan ranah negara. Mengatur ibadah seperti apa, doktrin apa dan lain-lain tidak boleh, ya. Nah, saudara, seorang pengamat teologi reform ya, John Witt ya, dia mengatakan it was Calvinist, adalah orang Calvinis ya. Kuyper berulang kali mengatakannya. Yang pertama-tama, menurut Kuyper, orang-orang Calvinis adalah orang-orang pertama yang mengangkat freedom of conscience ya, kebebasan hati nurani, dan tetap berpegang bahwa magistrate, pemimpin negara, tidak memiliki hak apa-apa terhadap apa yang dipercayai seseorang, innermost belief. Nah, ini ya. Ini prinsip daripada kebebasan hati nurani, liberty of conscience. Jadi negara tidak boleh menekan kehidupan orang beragama, saudara. Sehingga orang beribadah takut-takutan, ya. Terus gereja tidak bebas juga mengajarkan apa yang dipercayai, karena ini tidak boleh khotbahkan, itu tidak boleh diajarkan, tidak boleh. Negara tidak boleh mencampuri urusan di dalam hal agama seperti itu, ya. Nah, pertanyaannya, kenapa kok negara tidak boleh mencampuri urusan gereja atau urusan agama, urusan rohani, ya? John Witt kembali mengatakan, kembali itu adalah orang-orang Calvinis yang pertama-tama mengembangkan prinsip pemisahan church and state, negara dan gereja. Ini yang pertama, saudara. Dan kedua, kata John Witt, kenapa negara tidak boleh mencampuri urusan gereja? Ya, dalam hal ini adalah agama dan lain-lain. Karena gereja itu berasal otoritasnya langsung dari Tuhan, bukan melalui negara atau melalui masyarakat atau rakyat. Nah, ini saudara, ya. Jadi sama seperti otoritas suatu negara, bangsa, pemimpin itu datangnya dari Tuhan. Maka gereja juga sama, otoritasnya itu langsung dari Tuhan, bukan dari negara, saudara. Ya, ini yang membedakan Calvinis dengan pemikiran di dalam Lutheran. Ya, Lutheran dari segi berbeda. Jika di dalam hal tertentu Lutheran menyerahkan urusan negara, urusan gereja itu kepada negara, termasuk di dalam pemikiran daripada reformator yang lain, Zwingli. Ya, jadi saudara, di dalam tubuh reformator sendiri itu memiliki perbedaan-perbedaan pandangan tentang konsep negara dan gereja. Ya, kita tidak bahas yang lain ya, kita bahas pemikiran di dalam teologi reform seperti ini. Negara tidak berhak mencampuri urusan gereja karena otoritas gereja datang langsung dari Tuhan, bukan dari negara. Nah, ini sekarang saudara, kita tahu baik di dalam pemikiran Calvin dan Kuyper, negara dan gereja ini dua institusi yang terpisah. Istilahnya Luther itu tangan kanan dan tangan kirinya Tuhan, ya.
Dua-duanya sama-sama menyandang pedang, satu pedang rohani, satu pedang jasmani. Nah, kalau begitu, saudara, kita sebagai anak Tuhan, tadi dikatakan gereja dan negara ini dua institusi yang berbeda. Lalu kita sebagai anak Tuhan, orang percaya, kita ini hidup di dalam sebuah negara. Ya, mau di Indonesia, di Amerika, di mana-mana, semua anak Tuhan, orang percaya, gereja, itu kan bagian dari suatu negara. Nah, sekarang relasinya bagaimana? Apakah kita sebagai gereja dan orang percaya tidak boleh bersinggungan dengan negara sama sekali, terpisah, ya? Ataukah ada hal-hal tertentu kita boleh memberikan sumbangsi bagi negara kita? Nah, sekarang kita masuk di dalam pemikiran Kuyper tentang negara dan anugerah umum, common grace. Saudara, common grace atau anugerah umum ini merupakan salah satu pemikiran yang menjadi ciri khas di dalam teologi reform, ya. Dalam pemikiran Calvin sebenarnya di dalam institusinya sudah muncul, tetapi memang dia tidak menggali sampai dalam, dan itu digali lebih dalam lagi di dalam pemikirannya Abraham Kuyper. Ya. Nah, sekarang saya akan jelaskan ini, saudara. Ini cukup penting. Di dalam pemikiran reform, anugerah Allah itu dibagi menjadi dua macam, saudara. Pertama ada yang disebut dengan saving grace atau special grace, anugerah khusus atau anugerah yang menyelamatkan, yaitu anugerah yang Tuhan berikan hanya kepada orang pilihannya saja. Anugerah ini adalah anugerah yang menyelamatkan, mendamaikan kita dengan Tuhan dan sebagainya, ya. Nah, yang kedua inilah yang disebut dengan common grace, anugerah umum Tuhan. Seperti namanya umum, ya anugerah ini diberikan kepada semua orang. Didasarkan kepada perkataan Tuhan Yesus, Bapakku yang baik memberikan hujan kepada orang benar dan orang jahat, memberikan matahari kepada orang baik dan orang jahat. Betul kan? Tidak ada hujan itu turun hanya di rumahnya anak Tuhan, tok tetangganya yang tidak percaya Tuhan tidak turun hujan, tidak ada. Nah, ini disebut anugerah umum, karena Tuhan tidak membeda-bedakan, diberikan kepada semua orang secara sama. Sehingga saudara lihat, untuk menjadi orang pinter, tidak harus jadi orang Kristen. Banyak orang tidak percaya Tuhan, pinter-pinter kok, jenius-jenius. Ya, untuk jadi orang kaya tidak perlu percaya Yesus, saudara. Karena Tuhan memberikan anugerahnya, berkatnya kepada siapapun. Tapi itu tidak berlaku bagi keselamatan. Ya, sehingga dapat saya katakan singkatnya gini, semua anugerah Tuhan, ya, semua anugerah Tuhan di luar anugerah keselamatan adalah anugerah umum. Nah, saudara ingat-ingat itu aja. Semua kebaikan Tuhan di luar keselamatan itu adalah anugerah umum. Nah, sekarang perhatikan baik-baik, saudara. Konsep daripada Abraham Kuyper, dia mengatakan bahwa otoritas yang hadir di dalam sebuah negara itu adalah hadir karena by the grace of God, karena anugerah Tuhan. Negara itu hadir di dalam dunia karena grace of God, anugerahnya Tuhan. Dan dia mengatakan anugerah di sini itu dimengerti di dalam arti anugerah umum. Ya, ini dari bukunya dia Common Grace. Jadi saudara, kenapa negara tidak bisa mempertobatkan orang berdosa? Dihukum 10 tahun pun keluar tetap jadi penjahat. Koruptor di penjara keluar tetap jadi koruptor, ya. Narkoba di penjara keluar tetap narkoba. Kenapa? Karena negara itu hanya menjalankan fungsinya di dalam ranah anugerah umum Tuhan. Itulah sebabnya negara tidak bisa melahirbarukan orang, tidak bisa mempertobatkan orang, tidak bisa menghapus dosa orang, tidak bisa mendamaikan orang dengan Allah. Karena dia diberikan batasan oleh Allah sebatas anugerah umum. Nah, ini kuncinya, saudara. Lengkap ya. Lain dengan gereja. Gereja bisa mempertobatkan orang, membawa orang kepada Kristus, dan sebagainya. Karena memang Tuhan memberikan kuasa kepada gereja untuk melakukan itu. Dan itu tidak diberikan kepada negara.
Jadi saudara lihat, negara ini ada di ranah common grace, bukan saving grace. Ini gereja di sini. Ya. Nah, sekarang Kuyper mengatakan, nih, negara muncul di dalam domain anugerah umum bagi dunia yang sudah berdosa. Dan Allah yang menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin di dalam suatu negara. Ingat, otoritas negara, kepemimpinannya semua berasal dari Tuhan. Sehingga David Van Drunen kembali mengatakan, perbedaan yang dibuat oleh Kuyper antara God's work of common grace dan karya Allah di dalam special grace sangat mirip dengan pandangan reform sebelumnya, yaitu perbedaan antara karya Allah di dalam civil kingdom atau kerajaan sipil di dunia ini, ya, kerajaan politik, dan karya Allah di dalam spiritual kingdom. Jadi saudara, di dalam bagian ini kembali Kuyper dan Calvin itu sama. Nanti dilihat lagi ya video bulan lalu. Calvin memang tidak menggunakan istilah special grace, common grace, tapi dia menggunakan istilah God's redeeming work, karya penebusan Allah, dan God's creating work, karya penciptaan Allah. Sebenarnya sama, negara itu ada di dalam God creating work, karya ciptaan Tuhan di dalam ranah itu, bukan di dalam karya penebusan Allah. Sama sebenarnya saudara. Itulah sebabnya sekali lagi negara tidak mungkin bisa mempertobatkan orang, ya. Siapapun pemimpinnya, sehebat apapun tidak bisa mempertobatkan orang. Nah, ya. Jadi saudara, ini kesimpulannya. Di dalam anugerah khusus, Kristus memerintah sebagai penebus, redeemer, sedangkan di dalam anugerah umum, common grace, Kristus memerintah sebagai pencipta, creator. Nah, ini kalimat yang mengharmoniskan pemikiran Calvin dengan Abraham Kuyper. Ya, Kuyper menggunakan istilah saving grace, common grace. Calvin menggunakan istilah penebus dan pencipta. Tapi sebenarnya hakikatnya sama. Jadi ngerti ya saudara, Kristus sebagai penebus itu ada berbicara tentang spiritual kingdom, gereja. Kristus sebagai creator, pencipta, itu berbicara Kristus sebagai pemimpin di dalam political kingdom yang ada di dunia ini. Nah, saudara, di dalam pengertian inilah bahwa ketika negara itu sekarang kita tahu ada di dalam anugerah umum bagi dunia yang berdosa, inilah kita bisa bekerja sama dengan orang-orang di dalam dunia ini, meskipun mereka bukan anak Tuhan. Nah, nangkap ya? Di dalam area anugerah umum inilah kita bisa memberikan sumbangsi kepada negara kita. Jadi kalau orang Kristen mau terjun ke politik, boleh tidak? Boleh. Abraham Kuyper sendiri adalah seorang politikus. Anak-anak Tuhan mau memberikan sumbangsi kepada negara ini, silakan. Pak Ahok contohnya, saudara. Ya, memberikan sumbangsi kepada bangsa dan negara ini melalui menjadi pemimpin daerah, melalui pemimpin dalam BUMN, meskipun beberapa hari yang lalu dia mengundurkan diri dan sebagainya. Tapi di dalam area common grace ini, anak Tuhan boleh memberikan sumbangsi, ya, bekerja sama dengan baik bagi negara. Nah, saudara sekalian, sekarang saya akan masuk di dalam poin yang lebih dalam lagi. Setelah kita berbicara tentang gereja sebagai anugerah umum Tuhan, sekarang kita masuk di dalam gereja dan anugerah khusus, saving grace. Saudara sekalian, kita tadi barusan belajar ada dua macam anugerah yang Tuhan berikan di dalam dunia ini. Saving grace diwakilkan oleh gereja, common grace diwakilkan oleh negara. Sekarang hubungannya apa ini? Saving grace dengan common grace, gereja dan negara. Ya, tadi saya mengatakan kita boleh memberikan sumbangsi, kita boleh terjun ke politik di dalam area common grace bernegara.
Tapi saving grace ini juga bisa memberikan sumbangsinya kepada common grace. Nah ya, peran saving grace bagi common grace. Saudara, pertanyaan yang sering ditanyakan ketika berbicara di dalam poin relasi gereja dan negara adalah demikian. Boleh tidak gereja berpolitik? Boleh tidak gereja berpolitik? Nah, penjelasan daripada Kuyper ini cukup baik, ya. Dia membedakan gereja menjadi dua macam, ya. Pertama, dia mengatakan gereja sebagai institusi. Kedua, dia mengatakan atau melihat gereja sebagai organisme, orangnya, saudara. Nah, saudara, di dalam pemahaman daripada Kuyper, dia mengatakan bahwa gereja sebagai institusi tidak boleh berpolitik. Saya ulangi, gereja sebagai institusi, lembaga, ya, tidak boleh berpolitik. Tetapi gereja sebagai organisme, orangnya, boleh berpolitik, boleh memberikan sumbangsi kepada negara. Ya, nah ini di dalam kalimat yang panjang ini ya saudara, intinya begitulah. Dia ingin mengatakan sama seperti sinar yang keluar dari jendela untuk menyinari sekitarnya, ya, menyinari banyak sektor di dalam berbagai area kehidupan manusia dan aktivitas, justice, keadilan, law, hukum, home, rumah tangga, family, keluarga, bisnis, vocation, panggilan hidup, publik, ya, di dalam publik, di dalam literatur, di dalam seni, dalam informasi, dan begitu banyak diterangi oleh terang itu, maka penerangan itu akan menjadi lebih kuat dan lebih masuk lagi, ya, seperti terang Injil yang diizinkan untuk lebih bersinar, lebih terang di dalam gereja sebagai institusi, ya, common grace. Jadi maksudnya gini, gereja sebagai institusi itu harus menerangi dunia ini. Nah, tetapi menerangi dunia ini itu bukan berarti kita itu diizinkan untuk terjun di dalam berpolitik. Ya. Sehingga intinya, saudara, Kuyper itu ingin mengatakan hanya gereja sebagai organisme yang bisa memberikan pengaruh bagi common grace, memberikan sumbangsi, ya, di dalam hal berpolitik di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi saudara mengerti ya maksudnya ya. Itulah sebabnya di gereja itu tidak boleh mengkhotbahkan politik, saudara. Mimbar dijadikan bicara politik, mimbar menganalisa politik. Itu bukan tugasnya gereja secara institusi, ya. Nah, kalau kita mau memberikan sumbangsi kepada negara di dalam berpolitik, kayak Kuyper mengatakan, ya boleh kamu sebagai organisme, sebagai individu, orang Kristen, seperti Pak Ahok misalkan, boleh. Tapi gereja tidak boleh, saudara, sebagai institusi. Nah, ini yang harus kita bedakan, ya. Karena sama seperti pemikiran Calvin bulan lalu saya sudah jelaskan, gereja itu institusi yang dipanggil untuk hal rohani, saudara. Hal-hal yang berurusan dengan jiwa kita, roh kita, ya, kerohanian kita. Gereja itu memberitakan firman, memberikan sakramen, memberikan disiplin gereja, bukan untuk ngurusi negara, bukan untuk bicara negara. Lah itu tugasnya pemerintah, saudara. Ya, nah itu. Jadi tujuan pemisahan antara institutional church dengan organism church ini, sebagaimana Kuyper memisahkan ini, nah, supaya secara organisme kekristenan bisa mempengaruhi masyarakat atau negara, tetapi secara institusi gereja tetap terpisah dari negara. Nah, kuncinya di sini, ya. Jadi saudara mau memberikan sumbangsi kepada negara sebagai caleg, sebagai apa, ya silakan, ya. Tapi ingat, jangan membawa nama gereja, tidak boleh.
Oh, saya caleg dari gereja A, gereja B. Nggak usah bawa-bawa nama gereja. Nggak usah bawa-bawa nama sinode. Nggak perlu. Engkau datang mencalonkan diri, memberikan sumbangsi sebagai pribadi. Ya, nih saudara harus mengerti. Jadi inilah peran saving grace, anugerah khusus Tuhan di dalam diri kita kepada common grace, anugerah umum di dalam sebuah negara. Ya, nah saudara, ada dua hal yang ditolak oleh Kuyper ketika dia berbicara tentang relasi gereja dan negara, relasi saving grace dengan common grace. Pertama, saudara, dia menolak konsep ada national institutional church. Jadi, apa maksudnya? Maksudnya di dalam negara boleh cuma ada satu gereja. Nah, ini pemikiran daripada Calvin ya, yang Kuyper kembali tidak setuju. Kenapa? Zamannya beda, saudara. Abad ke-15 dengan abad ke-20. Kuyper hidup di dalam segala kompleksitas yang jauh lebih rumit daripada Calvin di dalam abad ke-15. Ya, jadi Kuyper mengatakan itu adalah sesuatu peraturan yang sangat fundamental bahwa pemerintah harus menghormati rumitnya Christian churches di dalam segala bentuknya yang merupakan manifestasi dari gereja Kristus di muka bumi ini. Jadi pemerintah harus menghormati, harus mengerti betapa rumitnya gereja-gereja Tuhan di muka bumi ini. Ya, di Indonesia saja, saudara, ada berapa ribu sinode, bayangkan. Ya, nah itu maksudnya kira-kira seperti itu. Sehingga tidak boleh Kuyper mengatakan di dalam sebuah negara, ya khususnya negaranya dia ya, negara Belanda pada masa itu, cuma ada boleh satu gereja negara saja. Nah, dia tidak setuju. Di dalam poin ini kembali dia berbeda dengan pemikirannya Calvin. Nah, ini ya. Jadi Calvin memang menginginkan ada satu gereja secara nasional di Jenewa. Karena konteksnya pada masa itu seperti itu. Ini yang pertama ya, yang dia tidak setuju. Yang kedua, sebaliknya dia juga tidak setuju. Kebalikannya nih sekarang. Gereja mendikte negara di dalam membuat kebijakan politik. Ya, jadi dua hal tentang gereja yang dia tidak setujui. Ada national church dan kedua adalah gereja mendikte negara di dalam membuat kebijaksanaan politik. Tidak boleh, saudara. Itu bukan ranahnya gereja, bukan ranahnya hamba Tuhan. Ya, Tuhan sudah memisahkan gereja dan negara dengan tugasnya masing-masing, hukumnya masing-masing, peraturannya masing-masing, pemimpinnya juga masing-masing. Jangan dicampur aduk. Nah, ini yang Calvin ingatkan di dalam pembahasan bulan lalu, dia menolak prinsip yang disebut dengan regalian bishop, yaitu seorang rohaniwan sekaligus pengen jadi pemimpin negara. Tidak boleh. Ini yang terjadi di gereja masa lampau, saudara. Paus itu bisa memecat raja, mengangkat raja, macam-macam. Ya, tidak boleh seperti itu. Sehingga David Van Drunen kembali mengatakan, dia menghindari ya Abraham Kuyper menghindari ketegangan yang terus-menerus di dalam tradisi yang sebelumnya dengan menghapuskan kekuatan true religion, maksudnya kekristenan dari tangan magistrate pemerintah, sebagaimana juga menolak perannya gereja sebagai pendidik negara atau memberikan nasihat, mengatur kebijakan politik dan sebagainya. Ya, itu tidak boleh gereja. Nah, saudara mesti mengerti ya, di Amerika konteksnya agak berbeda dengan di Indonesia. Jadi di Amerika, presiden-presiden Amerika itu semua memiliki penasihat rohani. Nah, penasihat rohani yang paling lama itu adalah almarhum Billy Graham. Itu menjadi penasihatnya presiden berapa puluh presiden. Dia menjadi penasihatnya Gedung Putih. Tapi bukan dia yang mengatur kebijakan politik. Ya, itu dia memberikan nasihat-nasihat kalau misalnya negara dalam keadaan perang, genting dan sebagainya. Tapi membuat kebijakan publik, hukum-hukum, undang-undang itu tugasnya pemerintah. Nah, saudara,
Kita sekarang mengerti ya pemikiran Kuiper tentang negara seperti ini, negara muncul karena apa, tujuan negara apa, perbedaannya dengan Calvin apa, dan sebagainya. Nah, saya akan mengakhiri memberikan sedikit kepada saudara wawasan tentang warisan Calvinisme bagi dunia abad ke-20 ya. Saudara, pemikiran Calvin itu memberikan pengaruh kepada kehidupan bernegara hingga hari ini. Meskipun saudara ada beberapa hal ya penerapan yang dianggap kurang konsisten di dalam pemikiran Calvin tentang bernegara, tetapi konsep Calvin tentang pemisahan church and state ini sangat mempengaruhi dunia barat, saudara, hingga hari ini ya. Nah, Van Drunen kembali mengatakan bahwa itu menegaskan antitesis perbedaan antara kerajaannya Kristus dan kerajaannya setan ya, tanpa menyangkali di mana ada area-area persamaan antara orang Kristen dengan orang Kristen di dalam dunia ini. Ya, ini tadi yang oleh Kuyper disebut sebagai common grace. Jadi di dalam common grace, meskipun ada perbedaan nilai-nilai antara orang Kristen dengan orang bukan Kristen, tapi di dalam area inilah kita bisa bekerja sama, saudara, ya, untuk memberikan sumbangsi kepada negara ini. Nah, saudara, pengaruh warisan daripada pemikiran Calvin juga dicetuskan oleh Mark Larson ya di dalam bukunya. Nah, dia mengatakan Calvin itu berdiri di awal era yang baru, zaman yang baru, dan filsafat politiknya itu mengantisipasi modern epoch ya, dunia modern. Jadi mendahului dunia modern di dalam komitmennya kepada superioritas demokratik republik sebagai bentuk politik sipil dari selain atau daripada monarki. Jadi saudara, demokratik republik muncul di abad ke-20 ini menurut Mark Larson itu ada di dalam pengaruh filsafat politiknya Calvin ya. Jadi gini saudara, maksudnya bulan lalu kita telah belajar Calvin sangat menolak bentuk pemerintahan monarki dipimpin oleh satu orang, raja. Tapi dia mengusulkan bentuk pemerintahan demokratik republik yang dipimpin oleh sebuah negara dipimpin oleh berbagai badan. Nah, inilah yang mempengaruhi pemikiran Calvin, mempengaruhi Kuyper. Dan Kuyper ada Perdana Menteri Belanda yang juga akhirnya mempengaruhi bentuk pemerintahan di negara kita. Munculnya eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Jadi negara demokratik republik diatur oleh tiga badan negara ini: eksekutif, presiden, legislatif, DPR, ya, dan yudikatif bidang hukum. Nah ini saudara, ya, itu semua ada di dalam pengaruh daripada Calvin meskipun tidak secara langsung. Ya, Mark Larson juga mengatakan, singkatnya saudara, di dalam pembentukan Republik Amerika, ini Republican Principle in the Constitution of United States of America, ya, itu berhutang banyak kepada pemikiran politik daripada John Calvin. 1776 Amerika berdiri. Loh, kok bisa ke Amerika, Pak? Iya, ya. Jadi pemikiran Calvin tentang negara ini itu akan mempengaruhi kaum Puritan. Nah, kemudian kaum Puritan ini kan ada di Inggris, melarikan diri ke Amerika, ya, di Massachusetts, di Boston sana. Nah, disitulah mempengaruhi founding fathers pembentukan negara Amerika. Sehingga Amerika kan juga negara demokratik republik yang juga sama, legislatif, yudikatif, dan eksekutif, ya, kira-kira mirip seperti itu. Nah, John Witt kembali mengatakan, saudara, pertama-tama, Kuyper berargumentasi atau mengatakan bahwa sumber dan kekuatan daripada konstitusi Amerika, ya, di dalam pengalamannya di dalam hak-hak asasi manusia, rights and liberties, kebebasan, itu berasal dari Calvinist theology. Ini sumber dan kekuatan konstitusi Amerika tentang hak-hak manusia dan kebebasan manusia berasal dari Calvinist theology, bukan dari Enlightenment liberalism. Liberalism akal
Enlightenment ini biasa diterjemahkan filsafat fajar budi, ya. Enlightenment liberalism bukan dari ini, bukan juga dari classical republicanism atau dari ideologi yang lain, bukan, ya. Jadi pengaruh pemikiran Calvin di dalam pembentukan konstitusi negara Amerika, ya. Nah, saudara-saudara harus tahu juga Calvin menerapkan prinsip the two kingdoms ini secara simetris antara gereja dan negara. Jadi bukan hanya di negara, di gereja juga sama. Calvin mengatakan gereja tidak boleh dipimpin satu orang. Saya bos di gereja ini, ya. Mau bosnya pendeta atau bosnya orang awam, tidak boleh. Gereja harus dipimpin oleh banyak orang. Itulah sebabnya gereja-gereja penganut teologi reform selalu mengambil bentuk pemerintahan presbiterian, ya, dipimpin oleh para presbuteros, yaitu penatua, dipimpin oleh banyak orang untuk mengambil keputusan supaya bisa saling menasehati, saling mengingatkan kalau ada satu yang salah dan sebagainya. Ya, jadi saudara mengerti ini. Calvin menerapkan pemerintahan ini, konsep the two kingdoms ini simetris. Gereja dan negara sebenarnya sama, saudara. Ada pemimpin secara banyak yang memimpin, satunya rakyat, satunya umat. Ya, jadi ini seperti memang tangan kiri dan tangan kanannya Tuhan. Nah, saudara, Mark Larson kembali mengatakan kita harus menghormati, ya, menghargai faktanya bahwa di dalam prinsip-prinsip Republikan yang dipikirkan oleh Calvin itu reflected, ya, terpancar kedua-duanya di dalam doktrinnya dari gereja dan doktrinnya di dalam negara. Ini yang tadi barusan saya jelaskan, ya. Genevan Presbyterianism, jadi Presbyterianism di kota Jenewa bukan monarki, juga bukan demokratik secara kongregasional, tetapi itu adalah ecclesiastical republic, republik secara gereja, dipimpin oleh banyak orang. Ya, nah, saudara, pembahasan kita selesai sampai di sini. Kita sudah 2 kali ini berbicara tentang two kingdoms of God, ya, two kingdoms teologi. Nah, biarlah dengan pembahasan ini nanti kita semakin dibukakan dan kita semakin mengerti apa itu seorang pemimpin negara, bagaimana dia harus memimpin negara, dan kita boleh dengan hikmat dari Tuhan, ya, memakai hak suara kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk memilih pemimpin kita di masa yang akan datang. Oke, saya berhenti sampai di sini. Saya kembalikan ke